persoalan isu yang strategis juga nih kemarin di Pangandaran, ya, hotel, perumahan, membuang limbah ke laut dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Musrembang tahun 2025 ini memiliki karakteristik khusus, yaitu mengintegrasikan dua agenda strategis penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 Kabupaten Pangandaran. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Wakil Bupati Pangandaran, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Pangandaran, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, yang terhormat para staf ahli, para asisten, para kepala perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Pangandaran, yang terhormat kepala Bapeda Kabupaten dan Kota tetangga, yang terhormat pimpinan instansi vertikal dan akademisi, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua ITIAD, Ketua dan Pemerintah Persatuan, dan Ketua GOW Kabupaten Pangandaran atau yang mewakili, yang terhormat dan sampean yang sudah diraih. Hadirin yang saya hormati, kebijakan pembangunan tahun 2026 diarahkan pada 1. Peningkatan pendapatan asli daerah, 2. Pemenuhan belanja wajib dan prioritas, 3. Penguatan tata kelola keuangan, dan yang keempat, optimalisasi sumber pembiayaan non APBD. Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 1,74 triliun dengan belanja daerah sebesar 1,67 triliun dan pembiayaan sebesar 76,5 miliar. Proyeksi 2025 dan 2026 diarahkan untuk memulihkan dan menguatkan kapasitas fiskal daerah. Dan Wakil Bupati, hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 yang akan menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2025-2029 serta RKPD tahun 2026. Agar informasi, tanggapan, rencana pembangunan yang dihasilkan hari ini lebih utuh, holistik, dan terintegrasi, serta lebih efektif dan efisien, maka Musrembang kali ini dilaksanakan secara bersamaan dengan metode hibrid, yaitu luring, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran dan dari melalui Zoom dan streaming YouTube. Adapun tahapan penyusunan RPJMD saat ini telah melalui proses penyusunan dokumen teknokratik, penyusunan rancangan awal, konsultasi publik awal, kesepakatan rancangan awal bersama RDPRD, konsultasi rancangan awal kepada gubernur, dan setelah proses musrembang ini, proses selanjutnya adalah penyusunan rancangan Perda RPJMD, kesepakatan bersama RDPRD, evaluasi gubernur, dan penetapan. Sedangkan penyusunan RKPD tahun 2026 yang merupakan bagian dari RPJMD 2025-2029 telah memasuki tahapan penyusunan rancangan RKPD. Hadirin yang saya hormati, pada rancangan RKPD tahun 2026 terlebih dahulu disajikan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penataan sektor pariwisata maupun sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator makro pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan tren positif, antara lain 1. Selama 2020-2024, Kabupaten Pangandaran mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Tahun 2024, laju pertumbuhan mencapai 5,12% dan ditargetkan meningkat menjadi 6,03% pada tahun 2026.
Kedua, persentase kemiskinan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran berada pada angka 8,75%, mengalami penurunan sejak 4 tahun kebelakang. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten ini terima baik usulan pokok-pokok pikiran DPRD maupun usulan masyarakat melalui musrembang di kecamatan telah dilakukan verifikasi berdasarkan skala prioritas penganggaran serta kesesuaian dengan RPJMD dan target pembangunan 2026. Semoga kebijakan dimaksud dapat terimplementasi dan menjadi jalan menuju terwujudnya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Semoga Allah SWT meridhoi dan memudahkan langkah kita. Peningkatan capaian SPM, serta yang keempat, peningkatan capaian indikator makro, layanan dasar pemerintah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. Beach clean mesin ini bisa terrealisasi. Kita punya laut, kita punya pantai yang tentu harus dirawat. Agak lama sedikit ya. Mesin mumpung mungkin karena dua ini juga. Ya. RPJMD sama ini. Nah, saya teringat orang tua saya, Pak Ketua MUI, ya. Dan ini sebagai arah kebijakan karena hari ini menentukan 5 tahun ke depan. Ya. Karena tentu saya ingin dapat ada kajian, ya, terkait dengan merawat lingkungan. Ya. Nah ini nanti ada sambungannya Pak Dindin, ada sambungannya, saya yakin ada sambungannya nanti dengan RKPD yang akan kita bahas, ya, dan RPJMD. Jadi ternyata persoalan lingkungan ini sangat strategis, sangat penting, ya, dan agama kita. Ya, saya yakin kepercayaan, lalu filosofi, ya, orang Sunda, ya, dan sebagainya, saya kira ini sangat nyambung Pak Ketua MUI. Ya, jadi Islam sudah mengajarkan kita tentang mencintai dan melestarikan alam semesta, karena alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, tentu kita sebagai umat manusia harus bertanggung jawab. Ada prinsip-prinsip di dalam menjaga alam, bahwa alam semesta adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan untuk manusia. Menjaga alam sama dengan menjaga agama. Menjaga alam sama dengan menjaga jiwa. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Saya kira dalam apa yang harus dilakukan, Rasulullah telah mengajari kita semua, memberikan kita semua ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah mengurai kualitas air. Perilaku menanam pohon ini telah dicantumkan oleh Rasulullah. Beliau bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila kiamat tiba terhadap salah seorang di antara kamu dan di tangannya ada benih tumbuhan, maka tanamlah. Saya kira ini sangat penting sekali tentang rehabilitasi, lalu tidak melakukan pencemaran lingkungan. Nah, ini persoalan isu yang strategis juga di kemarin di Pangandaran, ya, hotel, perumahan, membuang limbah ke laut dan sebagainya. Ya. Nah, tentu pencemaran lingkungan baik dalam skala kecil dan besar memiliki dampak yang sama terhadap lingkungan, yaitu mengotori keasriannya, yaitu membuang sampah, lalu bagaimana pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Pak Dedi, ya, revitalisasi saluran air, IPAL komunal, ODF, ya, lalu tidak membuang sampah atau limbah ke laut. Ya. Saya kira ini sangat penting dan ini juga menjadi isu strategis, ya. Di Jawa Tengah
kita, ya tidak boleh terlalu jauh, ya apalagi kita orang Sunda, ya tentu ramah, senyum dan sebagainya juga itu menjadi satu, dan ada beberapa strategi yang kami pun pernah menyampaikan ke itu. Lalu peningkatan kapasitas kader posyandu melalui sekolah perempuan, ya, lalu sekolah gratis bagi usia produktif, sekolah yang putus tidak melanjutkan sekolah, ini dalam rangka meningkatkan tadi beberapa SDM di bidang pendidikan. Lalu bahwa Provinsi Jawa Barat juga sedang menyusun RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025, 2029 dan RKPD 2026. Adapun penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat ini tentunya mengacu kepada RPJMN visi Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Inmendagri nomor 2 tahun 2025 bahwa terdapat guidance terkait dengan penyusunan RPJMD seperti itu. Saat ini kami juga sampai pada tahap rancangan RPJMD seperti itu yang rencananya saat ini sedang termasuk ke rancangan akhir dan akan ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025. Bapak Ibu, dalam penyusunan RPJMD di Provinsi Jawa Barat, pendekatan penyusunan RPJMD tersebut dengan melalui pendekatan teknokratis, kemudian pendekatan partisipatif, pendekatan politis, kemudian pendekatan bottom up dan top down, serta pendekatan holistik tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa pendekatan spasial ini menjadi penting. Bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa potensi dari Kabupaten Pangandaran itu ada laut, kemudian serta panoramanya, juga ada beberapa wilayah lindung seperti itu. Nah, ini yang menjadi fokus kita agar area lindung tetap terjaga, lestari, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, bahwa bagaimana pengetahuan terkait dengan kelestarian lingkungan ini menjadi salah satu mainstream di dalam pembangunan kita ke depan. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar, kemudian keberlanjutan penataan ruang, dan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal lain adalah kualitas tata kelola pemerintahan, tentunya akuntabel dan sehat. Selanjutnya terkait dengan gambaran umum keuangan daerah, nah ini perlu kami sampaikan bahwa rata-rata proporsi pendapatan daerah itu memang terbesar ada dari PAD, kemudian berikutnya ada dana transfer dan dari pendapatan lainnya. Tentunya dari dana PAD seperti itu yang tertinggi itu tentunya dari pajak daerah. Selanjutnya ini adalah proyeksi pendapatan Provinsi Jawa Barat, walaupun saat ini masih 30 T seperti itu ya Bapak Ibu kisarannya, tapi memang akan mendorong terus sehingga bisa lebih tinggi di 2026 akan kami dorong hingga 32 triliun sehingga bisa leluasa dalam pembiayaan pembangunan tentunya. Bapak Ibu, terkait dengan visi lokal dan industri nilai tambah tinggi juga tetap didorong, dan pemerataan pembangunan tentunya di Jawa Barat bagian selatan. Bapak Ibu, tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Ibu Tari dari Bappenas, tapi untuk message kepada Pangandaran, ini hal-hal yang perlu didorong. Ini adalah dengan produktivitas pertanian padi dan komoditas pangan lainnya melalui closed loop model, kemudian integrated farm management dan penyediaan irigasi, kemudian investasi khusus daerah akumulasi prioritas dan pembangunan CTS Jalur Selatan di wilayah Jawa Barat segmen Timur. Kemudian dari provinsi kebijakannya adalah branding pariwisata pangan dan kelas dunia dan peningkatan produktivitas dan dari industri pengolahan kelapa dan biofarmatika. Bapak Ibu, ini ada arahan-arahan yang kiranya bisa dicapai seperti itu oleh Kabupaten Pangandaran karena oleh
kabupaten seperti itu untuk meningkatkan keselarasan administrasi dan pembayaran antara provinsi dan kabupaten. Sementara demikian Bapak Ibu